Intan Savitri hanya ingin menolong seorang anak kecil yang menangis di pasar. Ketika melihat seorang pria berdiri tak jauh dari anak itu, darahnya langsung mendidih. Tanpa bertanya lebih dulu, Intan mencengkeram kerah pria tersebut dan menuduhnya melakukan sesuatu yang kejam. Namun beberapa detik kemudian, satu kalimat membuat wajah Intan seketika pucat. "Dia bukan ayahku, Mbak." Ternyata lelaki yang hampir ia permalukan di depan seluruh pasar justru orang yang baru saja menolong anak itu. Namanya Rangga Wiratama, seorang kapten pilot yang sedang pulang untuk menikmati masa cutinya. Intan yakin setelah kejadian memalukan itu, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Ia salah. Malam harinya, ketika pasangan Intan tiba-tiba menghilang menjelang sebuah lomba desa, pria yang didorong naik ke panggung untuk menggantikannya ternyata Rangga. Mereka saling kesal, saling mengejek, bahkan hampir tidak bisa berada di tempat yang sama tanpa bertengkar. Tetapi mereka belum tahu bahwa seorang anak bernama Alia akan membuat keduanya tinggal di bawah atap yang sama, menghadapi kejadian-kejadian yang tak pernah mereka bayangkan, dan perlahan mengubah kebencian menjadi perasaan yang jauh lebih dalam. Namun kejutan terbesar bukan tentang cinta. Sebuah foto lama yang tersembunyi bertahun-tahun akan membuka rahasia keluarga Rangga dan membuatnya sadar bahwa pertemuannya dengan Alia mungkin bukan kebetulan. Siapakah sebenarnya anak itu? Dan mengapa wajah ayah Alia membuat Rangga seperti melihat kembali masa lalunya sendiri? Pagi baru saja membuka matanya ketika Intan Savitri mendorong gerobak kecilnya melewati jalan kampung yang masih basah oleh embun. Dari dapur-dapur rumah warga, asap tipis mulai naik bersama aroma nasi hangat, kopi tubruk, dan kayu bakar. Di kejauhan, terdengar suara ayam berkokok bersahutan. Sementara dari musala dekat persimpangan, beberapa lelaki baru saja selesai sholat subuh. Intan sudah terbiasa memulai hari lebih cepat daripada kebanyakan orang. Baginya, matahari yang terbit bukan sekadar tanda pagi, melainkan pengingat bahwa dapur harus tetap mengepul dan hidup tidak boleh berhenti hanya karena keadaan sedang sulit. Gerobaknya sederhana, dicat hijau muda meski sebagian catnya sudah mengelupas. Di dalamnya tersusun tahu isi, bakwan sayur, tempe mendoan, pisang goreng, serta cabai rawit dalam wadah plastik kecil. Semua dibuat sendiri sejak pukul 3 dini hari. Setiap hari, Intan berjualan berpindah-pindah antara pasar pagi, depan sekolah, dan pangkalan ojek. Pendapatannya tidak besar, tetapi cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari dan sedikit demi sedikit memperbaiki rumah peninggalan orang tuanya. Sejak ayah dan ibunya meninggal beberapa tahun sebelumnya, Intan terbiasa menyelesaikan hampir semua urusan seorang diri. Ia baru berusia 26 tahun, tetapi kehidupan membuatnya jauh lebih dewasa daripada usianya. Orang-orang di kampung mengenalnya sebagai perempuan yang cerewet, berani, dan sering terlalu cepat ikut campur ketika melihat ketidakadilan. Ada yang menyukai sifatnya, ada juga yang menganggap Intan terlalu keras kepala. Namun Intan tidak terlalu peduli. Menurutnya, lebih baik dimarahi karena membela orang daripada diam ketika melihat orang diperlakukan sewenang-wenang. Pagi itu, suasana pasar Wates mulai ramai. Pedagang sayur meneriakkan harga cabai dan bawang, ibu-ibu memilih ikan segar, dan beberapa pekerja berhenti membeli sarapan sebelum berangkat. Intan baru saja menyerahkan 2 bungkus mendoan kepada pelanggan ketika terdengar suara tangis dari sisi belakang pasar. Beberapa saat sebelumnya, Rangga yang kebetulan menemukan Alia sendirian di tepi jalan telah membawanya ke puskesmas untuk memeriksa luka di lengannya. Setelah mendapat penanganan awal, ia mengantar Alia kembali ke pasar karena Bu Marni, kerabat jauh dari pihak ibunya, biasa berjualan tidak jauh dari sana. Rangga menunggu sambil mencoba menghubungi Pak Sastro agar Alia segera diserahkan kepada orang dewasa yang dikenal anak itu. Awalnya, Intan berusaha tidak memikirkannya. Anak kecil menangis bukan sesuatu yang aneh di pasar. Namun suara itu tidak berhenti. Intan meletakkan penjepit gorengan lalu melihat ke arah sumber suara. Di dekat sebuah bangku semen, seorang anak perempuan duduk sambil menutupi wajah dengan kedua tangan.
Seragam rumahnya lusuh dan rambutnya sedikit berantakan. Anak itu mungkin berusia 8 atau 9 tahun. Intan mendekat. "Dek, kenapa menangis?" Anak itu menggeleng. Intan berjongkok di depannya. "Namamu siapa?" "Alia." "Nah, Alia, Mbak Intan tidak akan marah. Cerita saja." Perlahan Alia menurunkan tangannya. Mata anak itu sembab. Ketika lengan bajunya bergeser, Intan melihat memar kebiruan di dekat siku. Ekspresi Intan langsung berubah. "Ini kenapa?" Alia menarik lengannya. "Tadi malam ayah marah." "Kenapa?" Alia terisak. "Aku menyimpan uang hasil bantu Bu Marni. Ayah minta uangnya. Aku bilang mau buat beli buku sekolah." Dada Intan terasa panas. "Terus?" "Ayah marah." Tidak perlu penjelasan lebih banyak bagi Intan. Wajahnya langsung mengeras. Ia berdiri dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari sana, berdiri seorang laki-laki tinggi mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung sampai siku. Sebuah koper kabin berada di samping kakinya dan tangan kanannya memegang tali kulit berwarna hitam yang tampak seperti sabuk. Lelaki itu beberapa kali memandang ke arah Alia. Yang membuat Intan semakin yakin adalah kemiripan samar antara wajah keduanya. Bentuk mata dan garis rahangnya seperti memiliki sesuatu yang serupa. Intan menarik napas. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan cepat menuju lelaki tersebut. "Hei!" Lelaki itu menoleh. Belum sempat mengatakan apapun, Intan sudah meraih bagian depan kemejanya. "Bapak macam apa kamu?" Lelaki itu terperanjak. "Apa? Tidak usah pura-pura." "Sebentar, Anda siapa?" "Tidak penting saya siapa. Yang penting, kamu jangan merasa karena lebih besar dan kuat, kamu boleh menyakiti anak kecil." Beberapa pengunjung pasar mulai memperhatikan mereka. Lelaki itu menatap tangan Intan yang mencengkeram kerah kemejanya. "Bisa lepaskan dulu?" "Belum." "Kenapa?" "Supaya kamu tahu rasanya diperlakukan seenaknya." Lelaki itu tampak berusaha menahan kesal. "Saya bahkan tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan." Intan menunjuk Alia. "Lihat anak itu." Lelaki tersebut mengikuti arah tangannya. "Alia?" Intan semakin marah ketika mendengar lelaki itu mengetahui nama anak tersebut. "Nah, kamu kenal dia kan?" "Kenal." "Bagus, jadi tidak usah menyangkal." Lelaki itu mengerutkan dahi. "Menyangkal apa?" "Bahwa kamu yang membuat dia menangis." Kerumunan semakin banyak. Beberapa pedagang berbisik-bisik. Seorang ibu bahkan sudah mengeluarkan telepon genggamnya. Lelaki tersebut akhirnya menghela napas. "Saya cuma apa? Cuma marah sedikit. Cuma kehilangan kesabaran." "Bukan begitu. Kalau orang tua kesal, anak tidak boleh dijadikan tempat pelampiasan." Lelaki itu mengatupkan rahang. "Anda salah paham." Intan hendak membalas ketika sebuah suara kecil terdengar dari belakang. "Mbak Intan?" Intan masih menatap lelaki itu. "Apa Alia?" "Dia bukan ayahku." Tangan Intan mendadak kaku. Kerumunan ikut diam. Intan perlahan menoleh. "Apa?" Alia mengusap hidungnya. "Dia bukan ayah." Intan kembali menatap lelaki di depannya. Saat itulah Pak Sastro, ketua RT yang kebetulan berada di pasar, berjalan tergesa-gesa menghampiri mereka. "Intan, ya Allah, kamu ngapain?" "Pak, saya kira..." Bapaknya Alia sudah dibawa ke kantor polisi tadi. Tetangganya lapor karena semalam ribut besar. Intan merasakan panas menjalar dari leher sampai wajah. "Terus, dia siapa?" Pak Sastro menatap lelaki yang masih dicengkeram Intan. "Ya saya mana tahu, tapi jelas bukan bapaknya Alia." Lelaki itu menunjuk tangan Intan. "Kalau pemeriksaan sudah selesai,
Boleh saya bernapas normal lagi? Intan tersentak dan segera melepaskannya. Kemeja putih lelaki itu kusut. Maaf. Lelaki tersebut merapikan kerahnya. Intan menelan ludah. Saya benar-benar minta maaf. Saya lihat Alia menangis, terus lihat Anda berdiri dekat dia, lalu langsung memutuskan saya penjahat. Kalau dijelaskan seperti itu memang terdengar buruk. Memang buruk. Beberapa orang tertawa kecil. Intan semakin malu. Ia menatap benda hitam di tangan lelaki itu. Terus itu? Tali koper saya putus. Lelaki tersebut mengangkatnya. Intan ingin menghilang ke dalam tanah. Alia kemudian berjalan menghampiri. Kak Rangga tadi yang menolong aku. Intan memejamkan mata sesaat. Ternyata keadaannya bahkan lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Lelaki itu bukan pelaku. Dia justru orang yang menolong Alia. Dia bawa aku ke puskesmas. Lanjut Alia polos. Intan menarik napas panjang, lalu menunduk kepada lelaki tersebut. Saya sungguh minta maaf. Lelaki itu menatapnya beberapa detik. Nama saya Rangga Wiratama. Intan Safitri. Saya harap setelah ini, Mbak Intan belajar bertanya dulu sebelum mencekik orang. Saya tidak mencekik. Rangga menunjuk kerahnya. Intan mengalihkan pandangan. Ya, hampir. Rangga mengambil koper dan berjalan meninggalkannya. Intan hanya berdiri memandangi punggungnya dengan muka panas. Bagus Intan, gumamnya pada diri sendiri. Pagi-pagi sudah bikin malu satu pasar. Ia kembali ke gerobaknya dan mencoba melupakan kejadian tersebut. Namun nasib rupanya belum selesai mempermainkannya. Sore harinya, lapangan desa dipenuhi umbul-umbul merah putih. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan, warga mengadakan berbagai kegiatan. Lomba makan kerupuk, tarik tambang, pentas kesenian, bazar UMKM, dan malam itu akan diadakan pemilihan pasangan duta desa. Intan sebenarnya tidak terlalu tertarik mengikuti acara tersebut. Ia ikut karena Bu Marni dan beberapa ibu PKK terus membujuknya. Hadiah utamanya cukup besar dan bisa digunakan untuk memperbaiki atap rumahnya yang mulai bocor. Masalahnya, pasangan yang seharusnya tampil bersamanya tidak juga datang. Intan berdiri di belakang panggung mengenakan kebaya sederhana warna hijau zamrud yang dipinjam dari tetangganya. Bu Marni, sudah hampir mulai. Bu Marni melihat telepon genggamnya. Dimas tidak menjawab. Sudah Bu, saya mundur saja. Tidak boleh. Kalau tidak ada pasangan, ya bagaimana? Bu Marni menatap sekeliling seperti seseorang yang sedang mencari penyelamat. Kemudian, matanya berhenti pada seorang lelaki di sisi lapangan. Intan mengikuti tatapan itu. Jantungnya hampir berhenti. Rangga. Ia sedang berdiri bersama Pak Sastro sambil minum teh hangat dari gelas plastik. Jangan, kata Intan cepat. Bu Marni tersenyum. Kenapa? Pokoknya jangan dia. Namun terlambat, Bu Marni sudah berjalan menghampiri Rangga. Intan hanya bisa melihat perempuan tua itu berbicara penuh semangat. Rangga sempat menggeleng berkali-kali. Kemudian, Bu Marni menarik lengannya. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di belakang panggung. Intan, seru Bu Marni. Sudah dapat pasangan. Rangga muncul dari belakangnya. Mata keduanya langsung bertemu. Kamu, kata mereka hampir bersamaan. Rangga memandang Intan dari ujung kepala sampai kaki lalu menghela napas. Tidak. Bu Marni mengerutkan kening. Tidak apa? Saya tidak ikut. Intan menyilangkan tangan. Siapa juga yang memaksa? Bu Marni menatapnya tajam. Kamu mau kehilangan hadiah? Intan terdiam. Dari pengeras suara, terdengar pengumuman bahwa peserta nomor 5 harus segera bersiap.
Seorang panitia kemudian menjelaskan bahwa karena lomba itu bersifat hiburan antar dusun, penggantian pasangan masih diperbolehkan selama salah satu peserta merupakan warga dusun yang terdaftar dan perubahan dilakukan sebelum nomor mereka dipanggil. Bu Marni mendorong Rangga sedikit. "Cuma 1 malam, Nak. Tolonglah, anggap saja membantu kampung." Rangga mengusap wajahnya. "Saya datang ke sini untuk istirahat." Intan menyahut. "Kalau menang, hadiahnya kita bagi." Rangga menatapnya. "Saya tidak butuh uang hadiahnya." "Ya sudah, bagianmu buat Alia." Kalimat itu membuat Rangga diam. Beberapa detik kemudian, ia menghembuskan napas panjang. "Baik." Wajah Intan langsung cerah. "Tapi satu syarat." "Apa?" "Jangan pegang kerah saya lagi." Intan menahan senyum. "Tidak janji." Rangga menatapnya tajam. Intan tertawa kecil. "Bercanda." Nama mereka dipanggil. Intan menarik napas dalam-dalam. "Siap?" "Tidak." "Bagus, saya juga." Mereka berjalan menuju panggung. Sorak-sorai warga menyambut mereka. Intan melangkah dengan percaya diri, sedangkan Rangga terlihat seperti seseorang yang baru menyadari bahwa keputusan terburuk dalam hidupnya dimulai dari kalimat sederhana. "Baiklah, saya ikut." Ketika sampai di depan mikrofon, Intan tersenyum lebar. "Selamat malam semuanya. Nama saya Intan Safitri." Tepuk tangan terdengar. Kemudian ia menunjuk Rangga. "Dan ini pasangan saya yang baru saya kenal pagi tadi." Penonton tertawa. Rangga mendekati mikrofon. "Rangga Wiratama." Pembawa acara tersenyum. "Kelihatannya pasangan nomor 5 ini punya cerita menarik." Intan dan Rangga saling menatap. Mereka belum tahu bahwa ucapan itu ternyata jauh lebih benar daripada yang mereka bayangkan. Malam itu bukan hanya awal sebuah lomba. Itu adalah awal dari rangkaian kejadian yang akan mengubah hidup Intan, Rangga, dan seorang anak bernama Alia untuk selamanya. Sejak awal, Rangga sudah merasa bahwa menerima permintaan Bu Marni adalah keputusan yang keliru. Ia terbiasa menghadapi turbulensi, cuaca buruk, perubahan jadwal penerbangan, dan puluhan prosedur yang harus diikuti dengan tepat. Namun berdiri di sebuah panggung desa bersama Intan terasa jauh lebih tidak terduga daripada semua keadaan darurat yang pernah ia pelajari dalam pelatihan. Perempuan di sampingnya itu seolah tidak memiliki rasa gugup. Intan tersenyum kepada penonton, melambaikan tangan kepada ibu-ibu yang meneriakan namanya, bahkan sempat menjawab godaan beberapa pemuda yang mengatakan Rangga terlalu tampan untuk menjadi pasangannya. "Kalau iri, daftar tahun depan," balas Intan. Lapangan langsung dipenuhi tawa. Rangga menoleh. "Kamu selalu seperti ini." "Seperti apa?" "Berisik." Intan tersenyum manis. "Baru kenal beberapa jam, sudah perhatian sekali." Rangga menggeleng. Acara berlangsung dalam beberapa sesi. Pada bagian pertama, setiap pasangan harus memperkenalkan keunggulan dusun mereka. Intan menjelaskan tentang kelompok usaha kecil, sawah yang masih produktif, kerajinan bambu, serta tradisi gotong royong menjelang acara kemerdekaan. Ketika giliran Rangga berbicara, ia sempat terdiam. Intan berbisik, "Bilang saja sesuatu." "Saya tidak tinggal di sini." "Tidak masalah, bohong sedikit." Rangga menatapnya. "Jangan mengajari pilot berbohong." "Kalau begitu, improvisasi." Rangga akhirnya mendekati mikrofon. "Saya memang bukan warga tetap di desa ini. Tetapi dalam beberapa jam sejak datang, saya sudah melihat satu hal." Penonton menunggu. Orang-orang di sini sangat cepat menolong. Intan sedikit terkejut. Rangga melanjutkan. "Pagi tadi ada seorang anak yang membutuhkan bantuan. Banyak orang berhenti untuk memastikan dia aman. Bahkan, ada seseorang yang terlalu bersemangat sampai hampir memukul orang yang salah." Tawa langsung meledak. Intan memandang Rangga tidak percaya. "Kamu sengaja ya?" Rangga tersenyum tipis untuk pertama kalinya.
Sedikit. Intan mencubit lengannya. Au, biar seimbang. Namun justru interaksi spontan mereka membuat penonton menyukai pasangan nomor 5. Tidak seperti peserta lain yang tampak sudah berlatih berhari-hari, Intan dan Rangga terlihat alami. Mereka saling mengejek, membantah, tetapi juga tanpa sadar saling membantu. Pada sesi berikutnya, pasangan diminta melakukan permainan kerjasama. Salah satunya membawa kelereng menggunakan sendok sambil berjalan dengan tangan saling terikat. Intan bergerak terlalu cepat. Pelan, kata Rangga. Kita lomba, bukan jalan-jalan. Kalau jatuh kita mulai dari awal. Kamu takut kalah? Saya takut jatuh gara-gara kamu. Belum selesai kalimatnya, Intan tersandung ujung kain. Tubuhnya miring. Rangga spontan meraih pinggangnya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Untuk sesaat, suara penonton seperti menjauh. Intan menatap mata Rangga. Lalu terdengar sorakan panjang. Cie. Intan segera berdiri tegak. Lepas. Saya yang menyelamatkan kamu. Tidak usah bangga. Kamu bahkan tidak bilang terima kasih. Terima kasih. Tidak ikhlas. Memang. Mereka melanjutkan lomba dan justru berhasil mencapai garis akhir pertama. Bagian yang paling ditunggu adalah tantangan improvisasi. Setiap pasangan mengambil sebuah kertas berisi tema. Intan membuka kertas mereka. Tulisannya apa? Tanya Rangga. Intan menahan tawa. Pertengkaran pasangan suami istri. Rangga menatap langit. Kenapa saya tidak kaget? Pembawa acara memberi mereka waktu beberapa detik untuk mempersiapkan diri. Tidak perlu latihan, kata Intan. Kenapa? Kita sudah cocok buat bertengkar. Begitu musik dimulai, Intan langsung memasang wajah marah. Mas Rangga, jam segini baru pulang. Rangga terdiam. Intan berbisik tanpa menggerakkan bibir. Jawab. Rangga akhirnya mengikuti permainan. Tadi ada pekerjaan. Pekerjaan apa sampai tengah malam? Pekerjaan? Jangan-jangan kamu dari rumah perempuan lain? Penonton mulai tertawa. Rangga mengangkat alis. Fitnah lagi. Intan nyaris tertawa, tetapi tetap memainkan perannya. Lihat, belum apa-apa sudah defensif. Karena istri saya suka menuduh. Kalau suaminya tidak mencurigakan, istrinya tidak akan menuduh. Kalau istri saya bertanya baik-baik, baik-baik bagaimana? Mas sayang, habis dari rumah siapa? Begitu. Penonton semakin riuh. Rangga mulai menikmati permainan itu. Ia melangkah mendekati Intan. Kamu cemburu? Intan terdiam sepersekian detik. Enggak. Kelihatan. Siapa yang cemburu? Kamu. Intan menunjuk dadanya. Saya cuma menjaga martabat keluarga. Berarti kamu sayang saya. Suara penonton semakin keras. Intan mendekatkan wajah. Dalam mimpi. Rangga tertawa. Improvisasi mereka berakhir dengan Intan pura-pura mengusir Rangga dari rumah. Sementara Rangga mengatakan lebih baik tidur di pos ronda daripada terus diinterogasi. Bahkan para juri ikut tertawa. Namun suasana berubah ketika memasuki sesi tanya jawab. Salah seorang juri perempuan bertanya kepada Intan, menurut kamu, apa yang paling dibutuhkan sebuah desa untuk berkembang? Uang, pendidikan, atau sumber daya alam? Intan tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah warga yang memenuhi lapangan. Semua itu penting, katanya akhirnya. Tapi menurut saya, yang paling penting adalah kepedulian. Lapangan perlahan hening. Kalau ada uang, tetapi orang-orang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang kuat akan semakin kuat, dan yang susah tetap sendirian. Kalau ada pendidikan, tetapi kita tidak mau melihat kesulitan tetangga, ilmu kita tidak banyak gunanya. Di kampung seperti ini, kita hidup berdekatan. Kadang kita tidak punya banyak uang, tetapi kita masih bisa punya tenaga, waktu, dan hati untuk saling menjaga. Intan teringat Alia. Bagi saya, kemajuan bukan cuma jalan bagus atau rumah besar.
Kemajuan itu ketika seorang anak bisa merasa aman berjalan pulang, ketika orang sakit tidak dibiarkan sendirian, dan ketika seseorang jatuh masih ada tangan yang mau membantunya berdiri. Tepuk tangan muncul perlahan, kemudian membesar. Rangga yang berdiri di sampingnya tidak mengatakan apapun. Sejak pagi, ia melihat Intan sebagai perempuan ceroboh yang bertindak tanpa berpikir. Sekarang, untuk pertama kalinya, ia melihat alasan di balik keberanian itu. Intan bukan sekedar suka ikut campur. Ia benar-benar percaya bahwa manusia tidak seharusnya hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ketika giliran Rangga mendapat pertanyaan, seorang juri bertanya, "Anda seorang pendatang, menurut Anda apa arti pulang?" Pertanyaan itu membuat Rangga diam cukup lama. Ia sebenarnya datang ke Kulon Progo karena ingin menghabiskan cuti di daerah asal mendiang ibunya. Ibunya dulu mengenal ayah Rangga di wilayah yang sama sebelum mereka pindah ke Semarang. Dan setelah lelaki itu meninggalkan keluarga, jejaknya perlahan menghilang dari kehidupan mereka. Setelah ibunya meninggal, Rangga hampir tidak memiliki alasan untuk kembali ke daerah yang menyimpan terlalu banyak kenangan itu. Dulu saya mengira pulang adalah kembali ke tempat kita berasal, katanya. Ia menatap kerumunan. Tapi mungkin pulang bukan tentang tempat. Intan menoleh kepadanya. Mungkin pulang adalah ketika ada seseorang yang membuat kita merasa tidak perlu terus menjaga diri. Rangga sendiri sedikit terkejut dengan jawabannya. Tepuk tangan kembali memenuhi lapangan. Menjelang tengah malam, pemenang diumumkan. Intan menggenggam kedua tangannya erat. "Kalau tidak menang, jangan kecewa," kata Rangga. "Saya tidak kecewa." "Kamu kelihatan mau pingsan. Saya menghitung biaya genteng." Rangga menahan senyum. Ketika nama mereka disebut sebagai pemenang, Intan berdiri membeku hampir 2 detik sebelum berteriak, "Kita menang!" Tanpa berpikir, ia memeluk Rangga. Rangga kehilangan keseimbangan 1 langkah. "Intan, kita menang!" "Saya tahu. Hadiah saya cukup buat atap." "Bagus." Intan baru menyadari lengannya masih melingkar di tubuh Rangga. Ia segera mundur. "Maaf." Rangga tersenyum. "Setidaknya kali ini bukan kerah saya." Setelah acara selesai, awan gelap yang sejak tadi berkumpul akhirnya pecah. Hujan turun sangat deras. Angin menggoyangkan pepohonan dan membuat beberapa tenda bazar harus segera dibongkar. Warga berlarian mencari tempat berteduh. Intan, Rangga, dan Alia bertahan di belakang pendopo bersama Bu Marni. Alia sejak sore memang berada bersama perempuan tua itu karena sementara belum ada keputusan mengenai tempat tinggalnya. "Rumahmu aman?" tanya Bu Marni kepada Intan. Intan menatap hujan. "Semoga." Sekitar 1 jam kemudian, hujan mulai mereda. Mereka pulang bersama. Namun begitu tiba di depan rumah Intan, perempuan itu berhenti. Sebagian genteng di sisi belakang rumah sudah jatuh. Air mengalir dari dalam. Intan menutup mulut. "Ya ampun." Rangga mendekat. "Jangan masuk dulu. Bisa ada bagian rangka yang longgar." "Barang-barang saya." "Besok pagi kita periksa." Intan menatap rumah kecil peninggalan orang tuanya. Kesedihan muncul di wajahnya. Hadiah lomba yang baru saja membuatnya bahagia, kini hampir pasti habis untuk perbaikan. Bu Marni memegang bahunya. "Malam ini kamu tidur di rumah saya." "Jangan merepotkan, Bu. Rumah saya masih ada kamar kosong." Alia langsung menarik tangan Intan. "Tidur sama Alia saja, Mbak." Intan tersenyum tipis. Rangga mengambil koper yang sejak sore dititipkan di pendopo. Bu Marni menatapnya. "Kamu juga?" "Saya?" "Penginapan dekat sini sudah penuh karena acara 17-an. Tidur saja di rumah saya malam ini." Rangga hendak menolak, namun Alia berkata, "Kak Rangga juga ikut." Intan menyeringai. "Takut?" Rangga menatapnya. "Saya pilot." "Pilot juga bisa takut kasur kampung?" "Baik, saya ikut."
Mereka berjalan menuju rumah Bu Marni. Rumah itu sederhana tetapi hangat. Dindingnya sebagian bata, sebagian papan lama. Di teras terdapat kursi bambu dan beberapa pot bunga. Bu Marni menyiapkan kamar belakang untuk Rangga, sedangkan Intan tidur bersama Alia. Sebelum masuk kamar, Rangga berdiri di teras sambil memeriksa telepon. Intan keluar membawa 2 gelas teh jahe. "Nih." Rangga menerima 1. "Terima kasih." Beberapa saat mereka hanya mendengar suara air menetes dari atap. "Rangga? Tadi pagi saya memang salah." "Sudah saya tahu." "Saya serius." Rangga menatapnya. "Saya terlalu cepat marah." "Kenapa?" Intan menatap halaman. "Karena saya tidak suka lihat orang yang lebih lemah diperlakukan semena-mena." "Pernah mengalami?" Intan tersenyum kecil. Semua orang yang pernah hidup susah pasti pernah diremehkan. Ia mengangkat gelas. "Sudah, jangan bikin suasana jadi terlalu serius." Rangga tertawa pelan. Intan masuk kembali. Rangga memandang punggungnya. Aneh, pagi tadi ia berharap tidak pernah bertemu perempuan itu lagi. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa penasaran. Siapa sebenarnya Intan Savitri ketika ia tidak sedang marah, berjualan gorengan, atau menyeret orang asing naik ke panggung? Rangga belum tahu jawabannya, tetapi ia mulai ingin mengetahuinya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang sama sekali tidak pernah dibayangkan Rangga ketika mengajukan cuti selama 3 minggu. Dalam rencananya, ia akan bangun siang, membaca buku, sesekali menyewa mobil untuk berkeliling Yogyakarta, dan mungkin menghabiskan beberapa hari di hotel dekat pantai. Kenyataannya, pada pukul 5 pagi di hari kedua, ia sudah dibangunkan suara ayam. Pukul 6, membantu Bu Marni memindahkan karung beras, dan sebelum pukul 7, dipaksa Intan mengangkat 2 keranjang gorengan ke pasar. "Ini namanya liburan sehat," kata Intan. Rangga menatap 2 keranjang di tangannya. "Ini namanya kerja paksa." "Kalau kerja paksa, tidak dikasih sarapan. Kamu cuma kasih saya 2 mendoan." "2 itu cukup." "Buat siapa?" "Buat orang yang hidupnya kebanyakan duduk di kokpit." Rangga menghela napas. Bu Marni tertawa melihat mereka. Sejak kejadian malam lomba, Intan tinggal sementara di rumah Bu Marni sambil menunggu perbaikan rumahnya. Rangga awalnya hanya berniat menginap 1 malam. Tetapi, ketika mengetahui Alia masih berada di sana dan proses penanganan keluarganya belum selesai, ia memutuskan memperpanjang tinggal. Entah mengapa, ia merasa tidak tega meninggalkan anak tersebut. Alia mengalami banyak hal dalam waktu singkat. Ibunya telah meninggal beberapa tahun lalu. Ayahnya kini ditahan. Meski ada Bu Marni yang merupakan kerabat jauh dari pihak ibunya, perempuan tua itu sendiri tidak memiliki banyak penghasilan. Rangga mulai membantu kebutuhan sehari-hari secara diam-diam. Ia membayar biaya pemeriksaan Alia, membeli seragam baru, serta menyerahkan uang belanja kepada Bu Marni. Ketika Intan mengetahuinya, ia tidak mengejek. Untuk pertama kali, ia hanya berkata, "Kamu ternyata lumayan juga." Rangga mengangkat alis. "Lumayan? Jangan besar kepala." Hubungan mereka berubah perlahan. Mereka masih sering bertengkar, tetapi tidak lagi dengan kemarahan sungguhan. Intan mulai terbiasa membuat kopi untuk Rangga setiap pagi. Rangga mulai otomatis membantu mendorong gerobak tanpa disuruh. Suatu pagi Intan mengajak Rangga mengambil daun pisang dari kebun milik pamannya. "Buat apa?" "Besok ada pesanan nasi berkat. Bu Marni butuh daun." "Kita beli saja." Intan menatapnya. "Kamu ini kalau semua masalah diselesaikan dengan uang, kapan punya cerita hidup?" "Saya tidak butuh cerita." "Semua orang butuh cerita." "Tidak kalau ceritanya tentang membawa daun pisang." Meskipun mengeluh, Rangga tetap ikut. Mereka berjalan melewati jalan sempit di antara kebun kelapa dan ladang singkong.
Udara pagi sejuk, tanah masih lembab setelah hujan beberapa hari sebelumnya. Intan membawa parang kecil. Rangga memandangnya. Kenapa bawa itu? Buat potong daun. Saya pikir buat jaga-jaga kalau kamu salah menuduh orang lagi. Intan menatap tajam. Masih diingat. Sampai tua. Mereka tiba di kebun yang berada agak jauh dari rumah warga. Sambil memilih daun yang lebar, Intan bercerita bahwa dulu ayahnya sering membawanya ke tempat tersebut. Bapak saya bilang kalau hidup lagi susah, jangan terus lihat tanah. Kenapa? Karena kalau terus lihat tanah, kita lupa masih ada langit. Rangga tersenyum kecil. Kedengarannya bijak. Bapak memang begitu. Kapan beliau meninggal? 6 tahun lalu. Intan tidak menjelaskan lebih jauh. Rangga juga tidak bertanya. Beberapa menit kemudian, Intan tiba-tiba berhenti. Kamu dengar? Apa? Kayak ada suara dari semak. Rangga melihat sekeliling. Intan memasang wajah tegang. Jangan-jangan celeng. Rangga terdiam. Babi hutan. Intan mengangguk serius. Di sini kadang turun. Rangga mengambil sebuah ranting besar. Intan hampir tertawa tetapi menahannya. Kenapa? Buat jaga-jaga. Kamu takut? Waspada berbeda dengan takut. Intan mengangguk seolah setuju. Kemudian ia berteriak. Di belakangmu! Rangga langsung berbalik. Tidak ada apa-apa. Intan tertawa sampai membungkuk. Ya Allah, wajahmu! Rangga menatapnya dingin. Kamu puas? Banget. Lucu? Sangat. Rangga melempar ranting ke tanah. Anak kecil. Intan masih tertawa. Mereka melanjutkan memotong daun. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar suara gemerisik lagi. Intan tidak terlalu memedulikannya. Rangga berkata, tidak akan berhasil 2 kali. Namun kali ini, Intan melihat sesuatu bergerak di antara semak. Senyumnya hilang. Seekor babi hutan berukuran cukup besar muncul beberapa meter dari mereka. Rangga, tidak lucu. Ini bukan bercanda. Intan, lihat sendiri. Rangga menoleh. Wajahnya langsung berubah. Babi itu mengendus tanah dan bergerak mendekat. Rari, kata Intan pelan. Mereka mundur beberapa langkah. Ketika hewan itu bergerak lebih cepat, keduanya langsung berlari. Intan tertawa sekaligus berteriak. Katanya tidak takut. Saya memang tidak takut. Kamu lari. Orang tidak takut juga boleh lari. Mereka berlari menuruni jalan kecil. Di depan terlihat sebuah gubuk penyimpanan alat pertanian. Ke sana. Intan membuka pintu. Mereka masuk dan menutupnya tepat ketika suara langkah hewan terdengar di luar. Ruangan itu sempit. Hanya ada beberapa karung, cangkul, dan tumpukan bambu. Intan terengah-engah. Rangga bersandar pada dinding. Kamu tahu apa yang paling menyebalkan? Apa? 15 menit lalu, kamu pura-pura ada babi. Intan mulai tertawa. Rangga ikut tertawa. Untuk beberapa menit, mereka tidak bisa berhenti. Setelah napas mereka lebih tenang, Intan duduk di atas karung. Lumayan kan? Apa? Cerita hidup. Rangga menatapnya dan akhirnya tersenyum. Oke, saya akui. Di luar, babi hutan perlahan menjauh. Namun mereka memilih menunggu. Suasana menjadi sunyi. Rangga melihat Intan yang duduk dengan rambut sedikit berantakan akibat berlari. Kamu sebenarnya mau kuliah? Intan mengangkat kepala. Dari mana tahu? Waktu kamu bicara di panggung. Intan memainkan ujung lengan bajunya. Dulu mau. Jurusan apa? Hukum. Kenapa? Karena saya selalu kesal lihat orang yang tidak punya uang atau koneksi gampang sekali ditekan. Ia tertawa kecil. Lucu ya, penjual gorengan mau jadi sarjana hukum.
Kenapa lucu? Ya, jauh. Jauh bukan berarti tidak sampai. Intan terdiam. Rangga melanjutkan. Saya dulu tinggal di rumah kecil dekat Semarang. Ibu saya menjahit baju. Tidak ada yang menyangka anaknya bakal jadi pilot. Intan menatapnya penuh perhatian. Bapakmu? Ekspresi Rangga sedikit berubah. Pergi waktu saya masih kecil. Kemana? Tidak tahu. Tidak pernah dicari. Pernah. Rangga tersenyum pahit. Waktu umur belasan, saya sering tanya saudara. Setelah dewasa, saya berhenti. Marah. Dulu. Sekarang, Rangga menatap celah kecil di dinding gubuk. Entahlah. Mungkin terlalu lama marah, sampai akhirnya capek. Intan tidak membuat lelucon seperti biasanya. Kadang orang bilang, kita harus memaafkan supaya hati tenang. Rangga mengangguk. Tapi menurut saya, memaafkan bukan berarti berpura-pura tidak terluka. Rangga menoleh. Intan melanjutkan. Kalau suatu hari kamu ketemu bapakmu, kamu tidak wajib langsung memeluk dia. Kamu cukup jujur pada dirimu sendiri. Rangga tersenyum samar. Kamu ternyata bisa bicara serius. Bisa? Saya kira isinya cuma marah dan gorengan. Intan mengambil potongan daun kering dan melemparkannya. Mulai lagi. Setelah keadaan aman, mereka pulang. Ketika menceritakan kejadian kepada Alia, anak itu tertawa begitu keras sampai hampir tersedak. Kak Rangga lari dari celeng. Rangga menunjuk Intan. Dia juga. Tapi Mbak Intan kan orang kampung. Memangnya orang kampung kebal? Alia tertawa lagi. Malam itu mereka makan bersama di lantai ruang tengah. Bu Marni membuat sayur lodeh, ikan asin, sambal terasi, dan tempe goreng. Makanan sederhana, tetapi bagi Rangga terasa jauh lebih hangat daripada banyak makan malam mahal yang pernah ia nikmati sendirian di hotel. Alia bercerita tentang sekolah. Intan mengeluh soal harga minyak goreng. Bu Marni beberapa kali menegur mereka karena terlalu ribut. Rangga memperhatikan ketiganya. Tanpa sadar, ia merasa nyaman. Perasaan itu membuatnya sedikit takut, karena kenyamanan selalu membuat seseorang punya sesuatu untuk kehilangan. Beberapa hari kemudian, Intan dan Rangga pergi ke pasar bersama. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati sungai kecil. Intan menunjuk beberapa warga yang mencari keong sawah. Mau ikut? Tidak. Takut kotor? Tidak. Takut lintah? Rangga berhenti. Ada lintah. Intan tertawa. Pilot pemberani. Rangga akhirnya ikut turun. Mereka mengumpulkan keong untuk dimasak Bu Marni. Ketika Rangga terus mengeluh lumpur masuk ke sandal, Intan sengaja mencipratkan air ke celananya. Rangga membalas. Dalam beberapa menit, mereka seperti dua anak kecil bermain air. Intan berusaha kabur, tetapi kakinya terpeleset. Rangga menangkap lengannya. Kali ini tidak ada penonton, tidak ada sorakan. Mereka berdiri sangat dekat. Intan melihat air menetes dari rambut Rangga. Rangga melihat senyum Intan perlahan hilang. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Namun sebelum siapapun mengatakan sesuatu, suara Alia terdengar dari tepi sungai. Ma Intan, Kak Rangga! Mereka langsung menjauh. Alia melambaikan tangan. Ayo pulang, Bu Marni bilang makan siang sudah siap. Dalam perjalanan kembali, Intan lebih diam daripada biasanya. Begitu juga Rangga. Keduanya sama-sama menyadari bahwa pertengkaran mereka mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Dan tidak satu pun dari mereka siap mengakui apa itu. Hari ulang tahun Alia jatuh pada hari Kamis. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sampai Intan tanpa sengaja melihat tanggal lahir di salinan kartu keluarga yang dibawa petugas pendamping sosial. Saat itu ulang tahun Alia tinggal 2 hari lagi. Intan langsung memiliki rencana. Ia ingin membuat kejutan kecil. Tidak mewah, hanya nasi kuning, telur balado, ayam goreng, sedikit mie, dan kue sederhana dari toko dekat pasar. Rangga ikut membantu. Ia bahkan memesan sebuah tas sekolah baru dan beberapa buku bacaan. Jangan terlalu mahal, kata Intan. Kenapa? Nanti dia tidak nyaman. Ini cuma tas.
Buat kamu mungkin cuma tas. Rangga menatap Intan. Ia kemudian membatalkan pilihan pertama dan membeli tas yang lebih sederhana. Hari sebelum ulang tahun, Alia tampak sedikit lesu. Intan mengira anak itu hanya kelelahan setelah sekolah. Paginya, mereka pergi membeli bahan makanan, sedangkan Alia tinggal bersama Bu Marni. Ketika kembali, rumah terasa terlalu sunyi. "Alia?" panggil Intan. Tidak ada jawaban. Ia masuk ke kamar dan menemukan Alia terbaring dengan wajah pucat. "Alia?" Intan menyentuh dahinya. Panas. Rangga yang berdiri di belakang segera mendekat. "Kita bawa ke klinik. Demamnya tinggi." "Jangan panik." Rangga mengangkat tubuh Alia. Mereka langsung berangkat ke puskesmas menggunakan mobil sewaan yang beberapa hari terakhir dipakai Rangga. Sepanjang perjalanan, Intan menggenggam tangan Alia. "Sebentar lagi sampai ya." Alia hanya mengangguk lemah. Di ruang pemeriksaan, dokter mengatakan Alia mengalami infeksi ringan dan kelelahan. Kondisinya tidak berbahaya, tetapi tubuhnya membutuhkan istirahat, makanan bergizi, dan perhatian lebih. Intan duduk di koridor sambil menundukkan kepala. Rangga membawa 2 botol air. "Minum." Intan menerima tanpa bicara. "Kata dokter tidak apa-apa." "Saya tahu. Terus kenapa wajahmu seperti itu?" Intan menarik napas. "Karena saya kepikiran." "Apa?" "Kalau tidak ada kita, siapa yang memperhatikan dia?" Rangga duduk di sebelahnya. "Ada Bu Marni." "Bu Marni sudah tua." Petugas sosial juga sedang mengurus keluarganya. Intan mengangguk, tetapi matanya mulai basah. "Dia masih kecil, Rangga." Rangga menatapnya. Dia tidak seharusnya memikirkan uang sekolah, makan besok apa, atau takut pulang ke rumah. Suara Intan bergetar. Anak umur 8 tahun seharusnya mikir besok main apa. Rangga perlahan menggenggam tangannya. "Kita bantu selama kita bisa." Intan menatap tangan mereka. Rangga tidak melepaskannya. Beberapa saat kemudian, dokter memperbolehkan Alia pulang. Perayaan ulang tahunnya ditunda sampai akhir pekan. Ketika kondisi Alia benar-benar membaik, Rangga memiliki ide. "Bagaimana kalau kita ajak ke pantai?" Intan menatapnya. "Pantai mana?" "Gelagah." Alia yang mendengar langsung bersorak. "Aku mau." Mereka berangkat pagi-pagi. Pantai Gelagah tidak terlalu jauh. Jalan menuju sana melewati hamparan sawah, kebun, dan beberapa desa kecil. Alia duduk di kursi belakang sambil bernyanyi mengikuti lagu dari radio. Intan membawa bekal nasi kuning dan ayam goreng. Sesampainya di pantai, angin laut langsung menyambut mereka. Alia berlari di atas pasir. "Jangan jauh-jauh!" teriak Intan. Rangga membawa tikar dan tas makanan. Mereka memilih tempat teduh. Untuk pertama kali sejak datang ke Kulon Progo, Rangga merasa benar-benar sedang berlibur. Alia membuat istana pasir. Intan membantu sambil terus mengomentari bentuknya. "Itu istana atau kandang ayam?" Alia protes. "Kak Rangga, Mbak Intan jahat." Rangga duduk di pasir. "Saya netral." "Pembohong," kata Intan. Setelah makan, Alia ingin bermain air. Rangga sempat mengajak mereka mendekati bibir pantai, tetapi ia tidak membawa Intan terlalu jauh karena ombak selatan sedang cukup kuat. Setelah puas berjalan di pasir, mereka berpindah ke area rekreasi di dekat laguna yang airnya jauh lebih tenang dan memiliki kolam dangkal untuk pengunjung. Rangga menggulung celana dan berjalan bersama Alia. Intan tetap duduk di tepi kolam. "Ayo," panggil Rangga. "Tidak." "Kenapa?" "Jaga barang." "Barang aman." "Tidak mau." Alia kembali berlari. "Mbak Intan takut air." Intan membelalakan mata. "Siapa bilang?" Alia tertawa. Rangga menghampiri. "Kamu tidak bisa berenang?" "Bisa." "Serius?" "Bisa berdiri." Rangga tertawa.
Intan mendelik. Tidak semua orang punya waktu kursus renang. Ayo, di sini dangkal dan airnya tenang. Tidak, Rangga mengulurkan tangan. Percaya sama saya. Intan menatap tangannya. Aneh. Apa? Dulu saya hampir mukul kamu. Sekarang kamu minta saya percaya. Perkembangan karakter. Intan tertawa. Akhirnya ia menggenggam tangan Rangga. Mereka turun perlahan ke bagian kolam yang dangkal. Ketika air menyentuh lututnya, Intan langsung berhenti. Cukup. Baru segini. Buat saya sudah Samudra Hindia. Rangga tertawa. Ia mengajarkan Intan mengatur napas dan mengapung sambil tetap berada di sisi kolam. Awalnya Intan terus mencengkeram lengannya. Jangan dilepas. Saya tidak lepas. Janji? Janji. Kalau bohong? Mau diapakan? Saya viralkan. Rangga tertawa. Perlahan tubuh Intan mulai rileks. Ia berhasil mengapung beberapa detik. Lihat. Bagus. Saya bisa. Kamu baru mengapung. Jangan rusak kebahagiaan orang. Ketika seorang anak berlari di tepi kolam dan membuat air terciprat, Intan terkejut, kehilangan keseimbangan, lalu otomatis memeluk Rangga. Rangga memegang pinggangnya agar tidak jatuh. Mereka terdiam. Wajah Intan sangat dekat. Suara angin laut dan tawa pengunjung terdengar dari kejauhan. Rangga melihat mata Intan. Intan tidak menjauh. Beberapa detik terasa jauh lebih panjang dari seharusnya. Rangga perlahan mendekat. Namun, tiba-tiba air menciprat ke wajah mereka. Alia muncul sambil tertawa. Kena! Intan langsung mundur. Rangga menutup wajah. Alia, anak itu berlari. Kejar kalau bisa! Intan tertawa begitu keras hingga rasa malu di wajahnya sedikit menghilang. Sore menjelang ketika mereka kembali duduk di tikar. Alia membuka hadiah dari Rangga dan Intan. Ia memeluk tas sekolah barunya. Terima kasih. Kamu suka? Tanya Rangga. Alia mengangguk. Beberapa saat kemudian ia berkata, Ayah pernah bilang aku punya kakak. Rangga yang sedang minum berhenti. Kakak? Katanya sebelum menikah sama ibu, ayah pernah punya keluarga. Intan menatap Alia. Pernah ketemu? Alia menggeleng. Ayah cuma pernah cerita sekali waktu lagi baik. Namanya? Tidak tahu. Intan tersenyum. Nanti kalau kamu mau, kita coba cari. Alia memandang laut. Kalau dia tidak suka aku bagaimana? Pertanyaan itu membuat Rangga diam. Intan merangkul Alia. Kalau dia orang baik, dia tidak akan menyalahkan kamu atas kesalahan orang dewasa. Rangga menatap keduanya. Ada sesuatu dalam cerita Alia yang terasa aneh baginya, tetapi ia tidak tahu apa. Beberapa hari setelah perjalanan ke pantai, seorang perempuan bernama Ratih datang ke rumah Bu Marni. Ia adalah kakak kandung mendiang ibu Alia. Selama bertahun-tahun, Ratih tinggal di Surabaya bersama keluarganya dan baru mengetahui keadaan Alia setelah dihubungi kerabat. Aku ingin Alia tinggal bersama kami, katanya. Bu Marni terlihat lega sekaligus sedih. Alia bagaimana? Aku sudah bicara dengan petugas. Prosesnya belum selesai, tapi untuk sementara aku bisa menjadi wali keluarga. Alia memandang Intan dan Rangga. Tante Ratih jauh. Surabaya memang tidak dekat, jawab Ratih lembut. Tapi kamu bisa sekolah dengan baik di sana. Rumah tante juga ada sepupu perempuan hampir seumuran kamu. Alia tampak ragu. Ratih tidak memaksanya mengambil keputusan saat itu juga. Ia menunjukkan foto rumahnya di Surabaya, kamar yang sudah disiapkan, serta sekolah yang sedang mereka pertimbangkan. Bu Marni juga menjelaskan bahwa kepindahan itu bukan berarti Alia dibuang dari kampung.
Ia tetap boleh pulang saat liburan, menghubungi teman-temannya, dan mengunjungi orang-orang yang selama ini menjaganya. Penjelasan sederhana itu membuat Alia sedikit lebih tenang. Malam itu, ia masuk ke kamar Intan. "Mbak, kalau aku pergi, Mbak Intan sedih." Intan tersenyum. "Sedih?" Alia menunduk. "Tapi saya lebih sedih kalau kamu tidak punya kesempatan hidup yang baik." Alia memeluknya. "Rangga juga?" "Pasti." Hari keberangkatan datang. Ratih akan membawa Alia ke Surabaya menggunakan kereta dari Yogyakarta. Di stasiun, Alia berkali-kali menoleh. "Jangan lupa telepon." "Iya," kata Rangga. "Jangan lupa kirim foto." "Iya." "Jangan lupa kalau libur datang." Rangga tersenyum. "Iya." Alia kemudian memandang Intan dan Rangga bergantian. "Kalau nanti aku pulang..." "Apa?" tanya Intan. "Kalian jangan masih suka berantem." Intan tertawa. "Kita tidak berantem." "Terus?" "Kita diskusi keras." Rangga menggeleng. Alia tersenyum nakal. "Kalau nanti aku pulang, semoga kalian sudah pacaran." Intan tersedak. "Alia!" Rangga tertawa. Kereta dipanggil. Alia memeluk mereka bergantian. Ketika kereta akhirnya bergerak meninggalkan peron, Intan melambaikan tangan sampai gerbong menghilang. Setelah itu ia diam. Rangga berdiri di sampingnya. "Sepi ya," kata Intan. Rangga mengangguk. Intan mengusap mata. "Saya tidak suka perpisahan." Rangga tanpa berkata apa-apa merangkul bahunya. Intan tidak menolak. Untuk beberapa saat, mereka hanya berdiri di tengah hiruk-pikuk stasiun. Di antara suara pengumuman, langkah penumpang dan roda koper, keduanya merasakan kehilangan yang sama. Dan justru dari kehilangan itu, mereka semakin menyadari bahwa kedekatan mereka bukan lagi sekedar kebetulan. Rumah Bu Marni berubah setelah Alia pergi. Tidak ada lagi suara kecil yang meminta telur dadar tambahan saat sarapan. Tidak ada tas sekolah di dekat pintu. Tidak ada sandal anak-anak yang diletakkan sembarangan di teras. Intan masih tinggal beberapa hari karena perbaikan rumahnya belum selesai. Rangga juga belum pergi. Namun tanpa Alia, keduanya seolah kehilangan alasan sederhana untuk terus berada di tempat yang sama. Suatu pagi, Bu Marni meminta Intan membersihkan kamar Alia. Sekalian lihat kalau ada barang yang perlu dikirim ke Surabaya. Beberapa hari setelah ayah Alia ditahan, Bu Marni dan Pak Sastro memang sempat mengambil pakaian, buku sekolah, serta sebuah kotak berisi barang-barang pribadi Alia dari rumah lamanya agar tidak tercecer. Kotak itu kini tersimpan di kamar yang sebelumnya dipakai Alia di rumah Bu Marni. Intan mengangguk. Rangga ikut membantu. Kamar itu kecil, dengan sebuah tempat tidur kayu, meja belajar, dan lemari yang sudah tua. Di dinding masih ada gambar bunga dan rumah yang dibuat Alia. Intan membuka laci meja. Ada pensil, karet gelang, beberapa kelereng, dan sebuah dompet kain. Rangga mengangkat tumpukan buku. Ketika Intan menggeser sebuah kotak di atas lemari, sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah foto lama. Intan mengambilnya. Dalam foto itu, terlihat seorang perempuan muda menggendong bayi. Di sampingnya berdiri seorang laki-laki. Ini pasti Alia waktu bayi. Rangga masih membelakanginya. Intan mengusap debu dari permukaan foto. "Rangga? Lihat ini." Rangga mendekat. "Kenapa?" Intan tertawa kecil. "Pantas waktu pertama saya lihat kamu dekat Alia, saya kira kamu bapaknya." Rangga melihat foto. Senyumnya perlahan hilang. Ia mengambil foto tersebut dari tangan Intan. Wajah lelaki dalam gambar sudah lebih tua dibandingkan yang ia ingat. Tetapi mata itu, garis rahang itu, dan yang paling membuat Rangga tidak bisa bernapas adalah bekas luka panjang di dekat pergelangan tangan kiri. Ingatan masa kecil kembali seperti pintu yang tiba-tiba terbuka. Seorang laki-laki memperbaiki sepeda. Tangan kiri dengan bekas luka. Suara ibunya memanggil dari dapur. Rangga kecil duduk di teras. "Rangga,
Suara Intan membuatnya kembali sadar. Wajahnya pucat. Ini bapak saya. Intan tidak langsung memahami. Apa? Lelaki ini. Rangga menunjuk foto. Ini bapak saya. Intan membeku. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Kemudian Intan perlahan menutup mulut. Astaga. Rangga duduk di tepi tempat tidur. Pikirannya bergerak terlalu cepat. Alia mengatakan ayahnya pernah memiliki keluarga sebelumnya. Rangga tahu ayahnya meninggalkan dirinya dan ibunya. Kemiripan wajah mereka. Semua potongan itu sekarang menyatu. Alia, Intan duduk di sampingnya. Berarti Alia adikmu. Rangga menutup wajah dengan kedua tangan. Selama bertahun-tahun, ia bertanya-tanya kemana ayahnya pergi. Ia tidak pernah membayangkan jawabannya akan datang melalui seorang anak yang secara kebetulan ia tolong di pasar. Saya harus bicara dengan dia. Dengan Alia? Dengan bapak saya. Rangga berdiri. Intan meraih lengannya. Jangan pergi dalam keadaan seperti ini. Saya baik-baik saja. Tidak. Rangga menatapnya. Intan berkata pelan. Tarik napas dulu. Rangga mengikuti. Beberapa jam kemudian, setelah mendapatkan informasi dari Pak Sastro, Rangga pergi ke kantor polisi tempat ayah Alia ditahan untuk pemeriksaan lanjutan. Intan ikut. Ia menunggu di luar ruang pertemuan. Ketika pintu dibuka, Rangga melihat seorang lelaki berusia hampir 60 tahun duduk di balik meja. Rambutnya sudah banyak memutih. Tubuhnya lebih kurus daripada bayangan Rangga. Namun, ia mengenal wajah itu. Lelaki tersebut menatap Rangga cukup lama. Kemudian bibirnya bergetar. Rangga? Nama itu terdengar seperti sesuatu yang terkubur puluhan tahun. Rangga duduk. Jadi bapak masih ingat. Lelaki itu menunduk. Mana mungkin lupa. 20 tahun lebih tidak pernah datang. Tidak ada jawaban. Rangga meletakkan foto di meja. Ini keluarga baru bapak? Lelaki itu menatapnya. Alia adik saya? Air mata muncul di mata pria tersebut. Iya. Rangga menelan emosi. Kenapa? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi di dalamnya ada puluhan pertanyaan lain. Kenapa pergi? Kenapa meninggalkan ibu? Kenapa membuat keluarga baru? Kenapa kemudian menyakiti anak lain? Ayahnya menarik napas. Saya tidak punya jawaban yang bisa membuat semuanya benar. Memang tidak ada. Saya gagal. Rangga mengatupkan rahang. Saya tidak datang untuk dengar bapak kasihan pada diri sendiri. Ayahnya menunduk. Saya cuma mau tahu satu hal. Apa? Kalau dulu bapak meninggalkan saya, kenapa sekarang bapak melakukan hal yang membuat Alia juga kehilangan ayah? Lelaki itu menangis. Rangga tidak merasa puas melihatnya. Tidak ada kemenangan, hanya rasa sedih yang sangat tua. Alia akan aman, kata Rangga. Ayahnya mengangkat kepala. Saya akan pastikan dia sekolah dan hidup dengan baik. Terima kasih. Jangan berterima kasih. Rangga berdiri. Lakukan apa yang harus bapak lakukan untuk bertanggung jawab. Ia berjalan keluar. Begitu melihat Intan, semua kekuatan yang ia tahan sejak tadi seperti runtuh sedikit. Intan tidak bertanya. Ia hanya berdiri di depannya. Rangga menarik napas. Dia memang bapak saya. Intan mengangguk pelan. Rangga menatap jalan. Saya pikir kalau suatu hari ketemu dia, saya akan marah besar. Terus? Saya malah capek. Intan menggenggam tangannya. Tidak apa-apa. Rangga menatap tangan itu. Terima kasih sudah ikut. Intan tersenyum. Kamu dulu menolong Alia, sekarang giliran saya menemani kakaknya. Rangga tertawa kecil. Mereka menghubungi Ratih dan menjelaskan keadaan.
Setelah melalui pembicaraan dengan keluarga dan pendamping sosial, diputuskan Alia tetap tinggal sementara bersama Ratih di Surabaya. Rangga tidak ingin mengubah hidup anak itu secara mendadak. Namun kini, Alia memiliki kakak. Ketika Rangga menghubunginya melalui video call, wajah Alia memenuhi layar. "Kak Rangga serius?" "Serius." "Beneran kakakku?" "Iya." Alia terdiam lama. Kemudian ia menangis. "Kenapa nangis?" "Aku senang." Rangga ikut berkaca-kaca. "Jadi sekarang kamu tidak boleh bilang tidak punya keluarga." Alia mengangguk. "Kalau Kak Rangga nikah sama Mbak Intan, keluarga kita tambah banyak." Intan yang duduk di sebelah langsung batuk. "Alia?" "Apa?" Rangga tertawa. Beberapa hari kemudian, rumah Intan selesai diperbaiki. Pada saat yang sama, masa cuti Rangga hampir habis. Ia harus kembali ke Jakarta. Malam sebelum keberangkatan, ia datang ke rumah Intan membawa 2 bungkus martabak. Mereka duduk di teras. "Kapan balik?" tanya Intan. "Besok pagi." "Cepat." "Sudah 3 minggu. Rasanya baru kemarin kamu saya cekik." "Kenangan indah." Intan tertawa. Setelah itu, mereka diam. Ada terlalu banyak hal yang ingin dikatakan. Rangga beberapa kali ingin mengaku bahwa ia mulai mencintai Intan. Namun setiap kali melihat perempuan itu, kata-katanya terasa terlalu berat. Bagaimana jika Intan tidak merasakan hal yang sama? Bagaimana jika semua ini hanya terasa istimewa karena mereka berada dalam keadaan yang tidak biasa? "Intan?" Rangga menatapnya. "Aku..." Intan menunggu. Rangga akhirnya tersenyum. "Jaga diri." Senyum Intan berubah sedikit. "Kamu juga." Keesokan paginya, Rangga pergi. Beberapa minggu setelahnya, kehidupan Intan kembali seperti sebelumnya. Gerobak, pasar, gorengan, rumah kecil. Tetapi ada bagian dalam dirinya yang berubah. Ia terus memeriksa telepon. Kadang, Rangga mengirim pesan menanyakan kabar. Kadang, mereka berbicara tentang Alia. Namun, tidak pernah tentang mereka. Suatu hari, seorang kenalan lama menawarkan pekerjaan di Jakarta sebagai staf administrasi di sebuah lembaga bantuan hukum kecil. Gajinya tidak besar, tetapi Intan bisa mengikuti kelas malam dan mulai mengejar impiannya kuliah. Ia menerima. Ketika hari keberangkatan tiba, Bu Marni mengantarnya ke Bandara Yogyakarta International Airport. "Yakin?" Intan mengangguk. "Yakin. Jakarta tidak seperti sini." "Saya juga bukan anak kecil, Bu." Bu Marni tersenyum. "Kalau ketemu Rangga?" Intan pura-pura sibuk memeriksa tiket. "Kenapa harus ketemu?" Bu Marni tertawa. "Kalian ini sama-sama keras kepala." Intan memeluknya. Setelah berpamitan, ia masuk ke terminal. Ini adalah pertama kalinya Intan naik pesawat. Ia sengaja memilih maskapai tempat Rangga bekerja karena jadwalnya paling cocok dan harga tiketnya masih masuk akal. Meskipun ia sama sekali tidak tahu rute mana yang sedang diterbangkan Rangga minggu itu. Tangannya dingin. Ketika antrean boarding mulai bergerak melalui Garbarata, Intan sempat melihat seorang lelaki berseragam pilot berjalan cepat menuju pesawat dari jalur petugas. Ia hanya melihat profil wajahnya beberapa detik sebelum lelaki itu menghilang di balik pintu kokpit. Jantung Intan berdebar. Tidak mungkin. Ia meyakinkan diri bahwa seragam pilot memang membuat banyak orang terlihat serupa dari kejauhan. Setelah masuk ke kabin, ia meminta bantuan awak kabin untuk mengangkat kopernya ke kompartemen atas, lalu duduk di kursi dekat jendela. Beberapa menit kemudian, pintu pesawat ditutup. Awak kabin mulai melakukan persiapan. Kemudian, suara kapten terdengar. "Selamat siang para penumpang. Saya Kapten Rangga Wiratama." Intan membeku.
Ia menatap lurus ke depan. Jantungnya seperti jatuh, lalu kembali naik ke tenggorokan. Rangga. Benar-benar Rangga. Sepanjang penerbangan, Intan tidak bisa tenang. Ia ingin tertawa, ingin bersembunyi, sekaligus ingin segera bertemu. Ketika pesawat mendarat di Jakarta, seorang pramugari menghampirinya. "Mbak Intan?" "Iya." "Kalau tidak terburu-buru, boleh menunggu sebentar?" Intan tahu siapa yang memintanya. Beberapa menit setelah penumpang lain turun, Rangga muncul dari arah kokpit. Mereka saling menatap. "Jadi, tadi benar kamu?" Rangga tersenyum. "Selamat datang di Jakarta." Intan berdiri. "Kamu tahu saya ada di pesawat?" "Waktu boarding." "Kenapa tidak bilang?" Saya sedang kerja." Intan tersenyum. "Bagus, setidaknya kamu pilot profesional." Rangga tertawa, lalu wajahnya menjadi serius. "Aku sebenarnya mau ke Jogja minggu depan." "Kenapa?" Rangga menatapnya lama. "Karena ada sesuatu yang belum saya selesaikan." Intan menahan napas. "Apa?" Rangga mendekat satu langkah. "Kita." Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal Rangga, Intan tidak memiliki jawaban cepat. Bandara tetap sibuk di sekitar mereka. Petugas berjalan keluar masuk, suara troli bergesekan dengan lantai, dan pengumuman penerbangan terdengar dari kejauhan. Namun bagi Intan, suasana itu seperti mengecil menjadi ruang sempit yang hanya berisi dirinya dan Rangga. "Kita?" ulang Intan. Rangga mengangguk. "Saya pikir waktu pulang ke Jakarta semuanya akan kembali normal." "Terus?" "Tidak." Rangga tertawa kecil. "Saya masih bangun pagi dan kadang merasa akan dengar kamu marah-marah karena saya belum bantu angkat keranjang." Intan menahan senyum. "Saya tidak marah-marah." "Kamu teriak dari dapur." "Itu beda." "Saya kangen suara itu." Intan terdiam. Rangga melanjutkan. "Saya kangen Bu Marni, kangen Alia, kangen jalan kampung. Bahkan kadang kangen mendoan yang terlalu berminyak." "Jangan menghina mendoan." Dan paling parah, Rangga menatap langsung ke matanya. "Saya kangen kamu." Intan merasakan matanya panas. Ia mencoba bercanda. "Cuma karena kangen?" "Tidak." Rangga menarik napas. "Karena saya jatuh cinta sama kamu." Kali ini, Intan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Rangga tersenyum gugup. "Saya seharusnya bilang sebelum pergi." "Kenapa tidak?" "Takut." Intan hampir tertawa. "Kapten pilot takut?" "Pesawat lebih mudah daripada perempuan yang pernah hampir memukul saya." Intan tertawa sambil mengusap sudut matanya. Rangga melanjutkan. "Waktu pertama kita ketemu, saya pikir kamu perempuan paling menyebalkan yang pernah saya lihat." "Bagus." "Tunggu." Rangga tersenyum. "Tapi setelah itu, saya lihat bagaimana kamu merawat Alia. Bagaimana kamu memperlakukan Bu Marni. Bagaimana kamu masih punya mimpi meskipun hidup tidak selalu baik sama kamu." Intan menunduk, dan saya sadar sesuatu. "Apa?" "Saya selama ini hidup seperti orang yang terus terbang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tidak pernah benar-benar pulang." Rangga memandangnya. "Waktu bersama kamu, saya merasa punya tempat untuk kembali." Air mata akhirnya jatuh dari mata Intan. Ia tertawa karena malu. "Kenapa jadi serius begini?" "Karena saya sudah terlalu lama diam." Rangga mengambil tangannya. "Intan Savitri, kamu mau mencoba menjalani hubungan sama saya?" Intan memandang lelaki di depannya dan teringat pagi pertama mereka bertemu di pasar, saat sebuah kesalahan membuat hidup mereka berbelok ke arah yang sama sekali tak terduga. "Rangga, waktu pertama lihat kamu, saya salah menilai siapa kamu." Rangga tersenyum. "Parah sekali malah." Intan tertawa.
Sekarang saya tidak mau buru-buru merasa sudah tahu semuanya tentang kamu. Ia menggenggam tangan Rangga lebih erat. Saya mau punya waktu panjang buat mengenal kamu. Rangga menahan napas. Itu berarti... Iya. Wajah Rangga langsung berubah cerah. Intan menunjuknya. Tapi jangan senang dulu. Kenapa? Saya banyak aturan. Saya pilot. Saya terbiasa prosedur. Pertama, jangan pernah meremehkan pekerjaan saya. Tidak akan. Kedua, kalau saya kuliah, jangan suruh berhenti hanya karena capek. Saya justru akan suruh lanjut. Ketiga, Rangga menunggu. Intan tersenyum. Kalau suatu hari saya marah, jangan kabur. Rangga tertawa. Saya sudah pernah dikejar celeng sama kamu. Saya rasa saya siap. Mereka keluar dari bandara bersama. Jakarta menyambut Intan dengan panas, suara kendaraan, dan kehidupan baru. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah lembaga bantuan hukum yang menangani perempuan dan anak. Dari pekerjaan sederhana mengatur berkas dan jadwal konsultasi, Intan mulai melihat langsung bagaimana orang-orang datang mencari pertolongan ketika hak mereka diabaikan. Keyakinannya untuk belajar hukum pun semakin kuat. Dengan dukungan Rangga, ia mendaftar ke program S1 Ilmu Hukum Kelas Karyawan. Hari-harinya berubah sangat padat. Pagi ia bekerja, sore mengikuti kuliah, dan malam membaca materi sampai kadang tertidur dengan buku masih terbuka. Rangga yang jadwal penerbangannya tidak menentu, sering datang membawa makanan ketika Intan belajar sampai larut. Setiap kali Rangga bercanda bahwa makan adalah perintah kapten, Intan selalu mengingatkannya bahwa di rumah tidak ada kapten, hanya pacar yang terlalu cerewet. Candaan kecil itu membuat hari-hari berat terasa lebih ringan. Hubungan mereka tidak selalu mudah. Rangga kadang harus terbang beberapa hari, sementara Intan sering tenggelam dalam pekerjaan dan kuliah. Mereka pernah bertengkar karena jadwal makan malam yang batal, dan pernah pula berselisih ketika Intan pulang larut tanpa memberi kabar. Namun mereka belajar sesuatu yang tidak dimiliki keduanya di awal perkenalan. Mendengar sebelum menuduh. Setiap kali pertengkaran mulai memanas, Rangga biasanya berkata, "Tanya dulu." Intan akan langsung mengerti. Itu menjadi lelucon sekaligus pengingat dari hari pertama mereka. Alia tetap menjadi bagian penting dalam hidup keduanya dan sering datang dari Surabaya saat libur sekolah. Pada kunjungan pertamanya, ia membawa gambar keluarga berisi Rangga, Intan, dirinya, dan Bu Marni. Rangga sempat protes karena digambar paling pendek, lalu Alia menjawab polos bahwa kertasnya keburu habis. Sejak itu, gambar tersebut dipasang di ruang tamu. Hubungan Rangga dengan ayahnya tidak langsung pulih. Ia tetap menjaga jarak dan tidak memaksakan pengampunan. Meski beberapa kali menemani Alia menjenguk dengan memastikan pertemuan itu aman bagi adiknya. Perlahan Rangga belajar bahwa berdamai dengan masa lalu tidak selalu berarti melupakan. Tahun demi tahun berlalu. Hubungan mereka bertumbuh bersama pekerjaan, jarak, dan berbagai perubahan dalam keluarga. Saat Intan akhirnya menyelesaikan kuliah sarjananya, Rangga, Bu Marni, Alia, dan Rati hadir di wisuda. Setelah acara, Rangga memeluknya dan mengingatkan pesan ayah Intan agar tidak terus melihat tanah. "Kamu sudah lihat langitnya," katanya. Intan hanya tersenyum sambil menangis. Ia tidak berhenti di sana. Setelah menyelesaikan S1 Ilmu Hukum, Intan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi yang dibutuhkan agar dapat bekerja lebih serius dalam pendampingan hukum. Ia semakin dekat dengan bidang bantuan sosial serta advokasi perempuan dan anak. Perjalanannya panjang dan ada hari ketika ia hampir menyerah. Namun setiap kali lelah, ia teringat Alia kecil yang menangis di pasar dan alasan mengapa dulu ia ingin memahami hukum, agar lebih banyak orang yang lemah tidak merasa sendirian. Hubungan Intan dan Rangga akhirnya menuju pernikahan. Lamaran mereka tidak mewah. Rangga mengajak Intan kembali ke Kulon Progo menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Lapangan desa dihiasi bendera merah putih seperti beberapa tahun sebelumnya.
Malam itu, warga kembali mengadakan pemilihan pasangan duta desa. Bu Marni, yang kini rambutnya semakin putih, memaksa mereka duduk di barisan depan. Di tengah acara, pembawa acara tiba-tiba memanggil nama keduanya sebagai mantan juara. Mereka diminta naik ke panggung. Warga yang masih mengingat mereka langsung bertepuk tangan. Pembawa acara tertawa. Beberapa tahun lalu, pasangan ini datang ke sini sebagai dua orang yang katanya baru saling kenal. Intan memegang mikrofon. Benar? Katanya waktu itu sudah pacaran. Tidak. Jawabannya terlalu cepat sampai semua orang tertawa. Rangga mengambil mikrofon. Waktu itu kami malah tidak akur. Serius? Intan mengangguk. Saya hampir memukul dia pagi harinya. Penonton tertawa lebih keras. Pembawa acara bertanya, lalu bagaimana sekarang kalian bisa kembali ke sini sebagai pasangan sungguhan? Rangga menoleh kepada Intan. Mungkin juri waktu itu lebih cepat melihat masa depan kami. Lapangan langsung dipenuhi sorakan. Intan menahan malu. Setelah acara, Rangga mengajak Intan ke sisi lapangan yang lebih sepi. Di bawah lampu-lampu kecil yang digantung di antara pohon, ia berhenti, mengeluarkan sebuah kotak kecil, lalu berlutut. Intan langsung menutup mulut karena tahu apa yang akan terjadi. Dulu kita naik ke panggung ini karena terpaksa. Intan mulai menangis. Sekarang, saya mau mengajak kamu berdiri di samping saya karena pilihan. Ia membuka kotak. Intan Savitri, mau jadi istri saya? Intan mengusap air matanya. Mau. Rangga tersenyum. Tapi Rangga langsung menghela napas. Ada aturan lagi. Banyak. Tidak masalah. Intan mengulurkan tangan. Kalau begitu saya mau. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam acara sederhana yang hangat. Alia menjadi orang paling sibuk dan berkali-kali membanggakan diri kepada para tamu bahwa dialah orang pertama yang menyuruh mereka pacaran. Sementara Bu Marni hanya tertawa mendengarnya. Setelah menikah, hidup mereka tetap tidak sempurna. Rangga masih sering pergi karena pekerjaan, dan Intan semakin sibuk dalam pelayanan bantuan hukum, tetapi rumah mereka selalu memiliki ruang untuk Alia. Beberapa tahun kemudian, Alia diterima di perguruan tinggi di Yogyakarta dan memilih pendidikan keperawatan. Rangga membantu biaya kuliahnya tanpa pernah menganggapnya sebagai beban. Bagi Rangga, menjaga masa depan adiknya adalah tanggung jawab sekaligus kebahagiaan. Hampir 10 tahun setelah pertemuan pertama mereka di Pasar Wates, pada suatu Agustus, mereka semua kembali ke desa untuk perayaan kemerdekaan. Kini, Intan dan Rangga datang bersama seorang anak perempuan kecil bernama Kirana. Kirana baru berusia 6 tahun dan sangat cerewet seperti ibunya. Ketika ada lomba busana anak, ia memaksa ikut. Rangga berdiri di tepi panggung sambil membawa kipas tangan. Intan tertawa melihat suaminya. Kapten pesawat sekarang jadi asisten peserta lomba. Rangga mengangkat kipas. Karir saya berkembang. Alia yang sudah kuliah berdiri di sebelah mereka. Ketika Kirana ditanya juri tentang arti keluarga, anak itu memegang mikrofon dengan 2 tangan. Keluarga itu orang-orang yang tetap pulang. Semua orang terdiam beberapa detik. Kirana menunjuk. Ada ayah, ibu, tante Alia, Bu Marni. Walaupun kadang jauh, nanti pulang lagi. Intan menatap Rangga. Mata Rangga berkaca-kaca. Jawaban sederhana itu merangkum perjalanan panjang mereka. Rangga dulu mengira rumah adalah alamat. Intan mengira kuat berarti menghadapi semuanya sendirian. Dan Alia pernah merasa keluarganya telah hilang. Mereka akhirnya memahami bahwa rumah juga bisa ditemukan pada manusia. Dan keluarga dapat tumbuh dari keputusan untuk tetap saling menjaga meski hidup tidak berjalan sempurna. Setelah acara selesai, mereka berjalan pulang bersama melewati jalan kampung. Kirana berada di tengah sambil menggenggam tangan ayah dan ibunya. Alia berjalan di belakang bersama Bu Marni. Di langit, cahaya kembang api mulai muncul. Intan mendongak. Ia teringat ucapan ayahnya bertahun-tahun lalu. Jangan terus melihat tanah. Kalau terus melihat tanah, kita lupa bahwa masih ada langit. Intan tersenyum. Rangga melihatnya.
Kenapa? Tidak apa-apa. Pasti ada. Intan menggenggam tangannya lebih erat. Saya cuma berpikir... Apa? Untung waktu itu saya salah orang. Rangga tertawa. Baru kali ini saya dengar orang bersyukur pernah salah tuduh. Kalau tidak salah, mungkin kita tidak pernah kenal. Rangga menggeleng. Kalau takdir memang keras kepala, mungkin tetap ketemu. Intan tertawa. Sejak kapan kamu percaya takdir? Sejak ada penjual gorengan yang merusak liburan saya. Intan mencubit lengannya. Rangga tertawa dan merangkul bahunya. Mereka terus berjalan. Tidak ada hidup yang benar-benar bebas dari kehilangan, kesalahan, atau luka lama. Namun Intan dan Rangga belajar bahwa masa lalu tidak harus menjadi penjara. Hidup mereka berubah karena dua orang berhenti untuk menolong seorang anak, lalu memilih tetap berjalan ke arah yang sama meski berkali-kali diuji oleh salah paham, perpisahan, dan luka keluarga. Dan bagi Rangga, yang sepanjang hidupnya terbiasa terbang ribuan kilometer dari satu kota ke kota lain, akhirnya ada satu perjalanan yang paling berarti. Bukan penerbangan terpanjang, bukan kota terjauh, melainkan perjalanan pulang menuju orang-orang yang dicintainya.